Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taki Bagus Angkasa dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi teks eksposisi. Teks eksposisi terdiri dari definisi, ciri, dan teks eksposisi, identifikasi teks eksposisi, pengembangan isi teks eksposisi, struktur dan kebahasaan teks eksposisi, penyusunan teks eksposisi. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Definisi teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Goris Keraf, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Penjelasan pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur subjektif dan emosional. 2. Gaya penulisan informatif. 3. Teks memuat fakta. Jenis-jenis teks eksposisi. 1. Teks eksposisi definisi. 2. Teks eksposisi identifikasi. 3. Teks eksposisi perbandingan atau pertentangan. 4. Teks eksposisi ilustrasi. 5. Teks eksposisi klarifikasi. 6. Teks eksposisi analisis. Oke, lanjut ke materi yang kedua. Identifikasi teks eksposisi. Identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Fakta dan opini dalam teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah berpidato, terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam berpidato tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah sesuatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Oke, lanjut ke materi yang ketiga, pengembangan isi teks eksposisi, melengkapi tesis dengan argumen. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dan suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembang dalam beberapa argumen penjelas. Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelasan dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks asli. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur yaitu dibagi menjadi 3, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kebahasaan terdiri dari istilah, adjektiva, afiksasi, verba, pronomina, konjungsi. Oke, lanjut ke materi yang kelima, penyusunan teks eksposisi. Langkah penyusunan teks eksposisi, penyuntingan teks eksposisi. Langkah penyusunan teks eksposisi, menentukan topik, menentukan tujuan penulisan, membuat kerangka teks, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelasan, menuliskan teks eksposisi secara padu. Penyuntingan adalah kegiatan proses cara perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Oke, sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.